Duduklah sejenak, matikan lampu di sekitarmu, dan biarkan imajinasimu merayap ke sebuah tempat di mana kabut tak pernah benar-benar pergi. Mari kita saksikan bayangan Wulan. Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Wulan. Tak ada yang tahu pasti kapan semuanya bermula. Yang warga ingat hanyalah perubahan, perlahan, lalu tiba-tiba menjadi nyata. Ternak mati tanpa sebab, tanaman menghitam dalam semalam. Anak-anak jatuh sakit dengan demam yang tak kunjung reda. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada satu kesamaan. Wulan terlihat di sekitar kejadian. Sejak saat itu, nama Wulan tak lagi dipanggil dengan suara lantang. Ia hanya disebut dalam bisikan. Anak-anak dilarang mendekat. Orang dewasa menutup pintu lebih awal. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Wulan pun menghilang dari kehidupan siang hari. Ia tinggal di sebuah gubuk tua di tepi hutan, peninggalan orang tuanya yang telah lama tiada. Ayahnya dikenal sebagai dukun ilmu hitam. Orang yang dulu ditakuti, sekaligus dibutuhkan. Namun kekuatan itu tidak mati bersamanya. Ia berbalik. Dan entah bagaimana, tersisa di tubuh Wulan. Wulan tahu itu. Ia merasakannya setiap malam. Dingin yang merayap dari dalam tubuhnya. Bayangan yang bergerak sendiri di bawah cahaya bulan. Suara yang bukan miliknya, berbisik pelan di pikirannya. Karena itu, Wulan memilih menjauh. Bukan karena ia membenci desa itu, melainkan karena ia tahu dirinya lah ancaman terbesar bagi mereka. Setiap malam, diam-diam ia berjalan mengelilingi desa. Bukan untuk mencelakai, tapi untuk menahan sesuatu yang ingin lepas. Seperti bayangan yang menjaga dari kegelapan yang lebih pekat. Namun tak semua orang mempercayai bisikan ketakutan. Dirga adalah satu dari sedikit orang yang melihat sesuatu yang berbeda. Sejak kecil, ia pernah melihat Wulan berdiri di tengah hujan, memeluk seekor anak kambing yang sekarat. Dan keesokan harinya, penyakit itu tidak menyebar ke kandang lain. Ia mengingat itu, dan ia tidak percaya bahwa semua ini sesederhana kutukan membawa sial. Dirga mulai mendekat. Perlahan, diam-diam, ia membawa makanan, meninggalkannya di depan gubuk. Awalnya tak pernah diambil, namun suatu hari, makanan itu hilang. Hari berikutnya, ia kembali datang, hingga akhirnya, Wulan muncul. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Jangan mendekat, suara Wulan pelan, namun tegas. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Dirga tidak mundur. Kalau kau benar-benar berbahaya, desa itu sudah lama hancur, jawabnya. Sejak saat itu, hubungan aneh mulai terjalin. Mereka berbicara, tapi tak pernah terlalu dekat. Dirga melihat sendiri bagaimana Wulan menahan sesuatu di dalam dirinya setiap kali malam semakin larut. Dan ia mulai mengerti, Wulan bukan sumber kutukan. Ia adalah penahannya. Namun suatu malam, segalanya berubah. Bulan purnama naik lebih terang dari biasanya. Udara terasa berat, dan sesuatu di dalam diri Wulan tak lagi bisa dikendalikan. Bayangan di tubuhnya membesar, bergerak liar seperti makhluk hidup yang terlepas dari kendali. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai panik. Bisikan berubah menjadi teriakan. Ketakutan berubah menjadi amarah. Mereka berkumpul, membawa obor, mendekat ke arah hutan. Wulan mundur, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut pada warga, tapi karena ia tahu, jika mereka semakin dekat, sesuatu akan terjadi. Dirga berdiri di depan mereka. Jangan mendekat, teriaknya. Kalian hanya akan menjadi korban. Namun, ketakutan telah berubah menjadi kemarahan. Seseorang melangkah maju, mengabaikan peringatan itu. Dalam sekejap, bayangan dari tubuh Wulan menyambar. Tubuh orang itu menghitam, jatuh tanpa suara, tak bernyawa. Semua terdiam. Wulan menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan itu semakin membesar, seolah merespon amarah dan ketakutan di sekitarnya. Saat itulah Dirga melangkah maju, menembus ketakutan, menatap langsung ke arah bayangan itu. Cukup, teriaknya. Dan tanpa ragu, ia melompat ke arah Wulan, memeluknya erat. Untuk sesaat, segalanya seperti berhenti. Bayangan itu menggeliat, berusaha melawan. Namun perlahan, ia meredup, masuk kembali. Terpecah, sebagian berpindah. Dirga jatuh berlutut, napasnya berat. Wulan menatapnya, matanya penuh ketakutan. Kenapa? Bisiknya. Dirga tersenyum lemah. Kalau kau menahannya sendirian, itu tidak akan pernah berakhir. Sejak malam itu, kutukan itu tidak hilang, namun tidak lagi utuh. Ia terbagi, melemah, dan untuk pertama kalinya, bisa dikendalikan. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri dalam diam, menatap Wulan dan Dirga dengan wajah yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan lagi kemarahan, bukan lagi kebencian, tapi sesuatu yang lebih berat, kesadaran. Perlahan, mereka mundur, tanpa kata, tanpa perintah.
Namun dengan pemahaman yang sama, selama ini mereka tidak sedang diserang. Mereka sedang dilindungi. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mengusik gubuk di tepi hutan. Jarak itu tetap ada, tapi kini bukan karena benci, melainkan karena hormat dan rasa bersalah yang tak terucap. Wulan dan Dirga tetap tinggal di sana, karena mereka tahu ketenangan adalah satu-satunya cara menjaga apa yang masih tersisa di dalam diri mereka. Malam-malam di desa pun berubah. Tak ada lagi ketakutan yang tak beralasan. Dan saat bulan purnama tiba, tak ada lagi bayangan yang bergerak sendiri di tanah. Warga tetap menutup pintu lebih awal. Bukan karena takut, melainkan karena mereka tahu, di tepi hutan sana, ada dua orang yang diam-diam menanggung sesuatu, agar semua yang lain bisa hidup dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, nama Wulan tidak lagi disebut dengan bisikan, melainkan dengan diam, yang penuh penghormatan.